Now I'm the bad guy. Zamknięte. Di awal film memperlihatkan dua agen federal Meksiko yang sedang dalam perjalanan menuju ke markas bos mafia. Diberitahu jika salah satu agen federal ini bernama Machete Cortez dan ia bertujuan untuk menyelamatkan seorang wanita yang sedang disandra oleh si bos mafia. Di sini teman Cortez sempat memintanya agar membatalkan saja misi ini, mengingat mereka hanya berdua dan tidak akan mungkin bisa melawan komplotan mafia. Akan tetapi Cortez tidak mau membatalkannya dan ia tetap melanjutkan perjalanan. Ella es un testigo contra Torres. Sesampainya di sana, mobil Cortez langsung diberondong tembakan oleh para anak buah si bos mafia tersebut. Namun Cortez tidak menyerah begitu saja lalu ia menerobos masuk ke dalam. Kemudian Cortez membantai satu persatu anak buah si bos mafia hanya dengan menggunakan sebuah golok. Setelah membantai sebagian anak buah si bos mafia, Cortez akhirnya berhasil menemukan wanita yang sedang disandra. Namun saat Cortez akan membawa wanita itu tiba-tiba ternyata wanita tersebut hanya pura-pura disandra oleh si bos mafia untuk memancing Cortez agar datang ke tempat ini. Di waktu yang sama, datanglah si bos mafia beserta para anak buahnya yang tersisa. Si bos mafia mengatakan jika ini semua hanyalah jebakan untuk memancing kedatangan Cortez. Rupanya si bos mafia sangat membenci Cortez karena Cortez sering menggagalkan bisnis barang haram mereka. Kemudian si bos mafia mengeluarkan istri Cortez yang ternyata baru saja diculik olehnya. Dengan sangat kejam si bos mafia menghabisi istri Cortez di depan mata kepala Cortez sendiri. Setelah itu si bos mafia meminta para anak buahnya agar membuang Cortez ke tengah hutan. Hal ini sengaja dilakukan supaya Cortez tewas secara perlahan di hutan tersebut. 4 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan dengan para kuli panggul yang sedang bekerja di Texas, Amerika Serikat. Rupanya salah satu dari kuli itu adalah Cortez yang masih berhasil selamat semenjak dibuang oleh si bos mafia ke tengah hutan. Selama ini, Cortez menjadi imigran gelap di Texas dan bekerja sebagai kuli untuk bertahan hidup. Dari kejauhan terlihat ada seorang wanita bernama Sartana yang sedang memotret kegiatan Cortez dan para imigran gelap lainnya. Rupanya Sartana ini adalah agen bea cukai Amerika yang ditugaskan untuk mencari gembong jaringan yang selalu memasukkan imigran gelap Meksiko ke Amerika Serikat. Di sini Sartana mencurigai seorang wanita penjual hotdog yang diduga menjadi gembong penyelundupan imigran gelap. Thank you, pleasure to be here. What steps are you taking to secure... Malam harinya memperlihatkan beberapa warga Meksiko yang akan pergi ke Amerika dengan ilegal menggunakan jalur Texas. Namun ketika sampai di perbatasan, mereka sudah dikepung oleh para polisi Amerika. Di sini, ketua polisi Texas meminta kepada sepasang imigran agar mendekat ke arahnya. Kemudian si istri memohon agar mereka dilepaskan apalagi dirinya sedang hamil 6 bulan. Namun dengan kejam si ketua polisi malah menghabisi wanita hamil tersebut. Setelah itu, rekan si ketua polisi yang merupakan calon senator Amerika Serikat langsung mengambil senjata dan menghabisi suami dari wanita hamil tadi. Welcome to America. Keesokan harinya, adegan kembali kepada Cortez yang tak sengaja melihat tarung jalanan. Ketika mendekat, tiba-tiba ia ditantang untuk bertarung melawan juara bertahan dan jika Cortez menang, maka Cortez akan diberikan hadiah $500. Cortez yang sedang bokeh tanpa ragu, ia pun menerima tantangan tersebut. Saat sedang bertarung, Cortez tidak melawan sama sekali dan hanya terus menghindar. Hal tersebut membuat sang juara bertahan semakin marah dan tak sengaja tangannya memukul besi. Alhasil, sang juara bertahan tidak bisa melanjutkan pertarungan dan Cortez lah yang menjadi juara.
Di sisi lain memperlihatkan Sartana si agen bea cukai yang sedang berpura-pura membeli hotdog dari wanita yang selama ini ia curigai. Ternyata wanita penjual hotdog itu bernama Letty. Tak lama Sartana langsung menunjukkan identitas aslinya dan ia meminta Letty agar mengaku saja jika Letty adalah gembong penyelundupan imigran gelap. Namun Letty malah balik bertanya apakah Sartana mempunyai bukti atas tuduhannya tersebut. Sartana yang memang belum mempunyai bukti valid pada akhirnya memutuskan untuk pergi. About that, would you? Can I get my tacos? Catch you later. Adegan kembali kepada Cortez yang saat ini hendak bekerja yaitu sebagai kuli panggul. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang menteri yang mengajak Cortez agar ikut bersamanya. Cortez pun dibawa ke kantor si menteri dan di sini ia meminta Cortez agar menghabisi calon senator yang kemarin telah menembak imigran gelap Meksiko. You know this guy? Jika Cortez mau, maka sekarang juga Cortez akan diberikan satu koper uang terlepas ia gagal atau berhasil menghabisi calon senator tersebut. Akan tetapi Cortez masih bingung kenapa si menteri mengenali dirinya dan juga ingin menghabisi calon senator. Si menteri menjawab jika ia mengetahui Cortez sebab dirinya sempat menonton tarung jalanan yang telah Cortez menangkan tadi. Sementara alasan si menteri ingin menghabisi calon senator karena jika orang itu menang maka tidak akan ada lagi imigran dari Meksiko sebab semua perbatasan akan diblokir. Tentunya hal tersebut akan merugikan pemerintah Amerika karena para imigran rela bekerja meskipun bayarannya rendah. Berbeda dengan warga asli Amerika yang selalu meminta bayaran tinggi ketika dipekerjakan oleh pemerintah. Dirasa semua penjelasan si menteri masuk akal, Cortez pun menyetujui tawaran dari si menteri. Setelah itu, si menteri membawa Cortez ke ruangan senjata lalu memberikan senjata laras panjang. Si menteri berharap agar Cortez dapat melakukan aksinya tepat ketika si calon senator berkampanye. Me. Tak berselang lama, Cortez mendatangi Letty si penjual hotdog. Di sini, Cortez memberikan satu koper uangnya kepada Letty dan memintanya agar membagikan semua uang itu kepada para imigran yang belum mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya memperlihatkan si calon senator yang ternyata bernama Alekos mulai berkampanye di hadapan para warga. Alekos langsung memberikan janji-janji manisnya supaya dirinya bisa terpilih menjadi senator. Lead us until we as a city, a county, a state, a nation are all Di flat waktu out. yang sama terlihat Cortez yang sudah berada di atas gedung yaitu untuk menembak Alekos si calon senator. Namun ketika Cortez akan menembak, tiba-tiba ada seseorang yang duluan menembak kaki Alekos dan juga bahu Cortez. Dengan sekuat tenaga, Cortez langsung kabur namun ia harus dikepung oleh sekelompok orang tak dikenal. Meskipun sedang dalam keadaan terluka, Cortez masih tetap bisa melawan dan inilah aksinya. Setelah berhasil meratakan kelompok itu, Cortez berusaha melarikan diri namun sayangnya ia harus tertangkap oleh 2 orang polisi Texas. Ketika dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, tiba-tiba Cortez membrutal sampai membuat mobil polisi itu kecelakaan. Beberapa jam kemudian memperlihatkan berita di TV yang mengabarkan penembakan Alekos si calon senator. Berita itu juga memberitahu kalau Alekos ditembak oleh seorang teroris yang tidak menginginkan Alekos menang dalam pemilu. Tentu saja hal tersebut membuat simpati banyak orang sehingga bisa dipastikan Alekos akan memenangkan pemilihan calon senatornya. Di sisi lain memperlihatkan si menteri yang sedang menghubungi seseorang. Ternyata orang tersebut adalah si bos mafia yang telah membuang Cortez ke tengah hutan. Di sini si menteri mengatakan jika tugasnya telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terungkap fakta jika selama ini si menteri dan Alekos si calon senator adalah anak buah si bos mafia.
Termasuk penembakan Alekos tadi hanyalah settingan demi mendapatkan simpati warga agar Alekos terpilih menjadi senator. Si menteri sengaja mengkambing hitamkan Cortez karena ia tidak mengetahui siapa Cortez sebenarnya dan hanya menganggap Cortez sebagai preman jalanan. Kemudian si bos mafia tak sengaja melihat foto Cortez dan ia pun sangat terkejut karena tidak menyangka jika Cortez masih hidup. Si bos mafia langsung meminta si menteri agar menghabisi Cortez karena orang itu adalah mantan agen federal Meksiko dan bisa membahayakan rencana mereka. Mendengar hal tersebut, si menteri berjanji jika secepatnya ia akan melenyapkan Cortez. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Cortez yang sedang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan tadi di mobil polisi. Setelah diberi obat penahan nyeri, Cortez bergegas pergi karena ia sadar jika sekarang dirinya adalah buronan. Hingga ketika Cortez akan pergi, ternyata di luar ruangan sudah ada tangan kanan si menteri dan para anak buahnya yang berniat menghabisi Cortez. Mau tidak mau, Cortez harus melawan mereka semua. Merasa kalah jumlah, Cortez memutuskan untuk kabur dari sana dengan menggunakan cara ini. Tak jauh dari rumah sakit, untungnya ada Letty si penjual hotdog dan ia pun langsung membawa Cortez ke dalam mobilnya. Malam harinya, Cortez tampak sudah aman dan beristirahat di rumah Letty. Di sini, Cortez baru sadar rupanya Letty ini adalah salah satu agen rahasia Meksiko yang sedang menyamar. Letty ditugaskan untuk melindungi semua para imigran dan ia berpura-pura menjadi penjual hotdog. Keesokan harinya memperlihatkan Sartana si agen bea cukai yang sedang berolahraga pagi. Tiba-tiba ia dihubungi oleh atasannya dan diperintah untuk menangkap Cortez karena Cortez diduga telah menembak Alekos si calon senator. Sartana yang dulu pernah melihat Cortez sedang bekerja menjadi kuli panggul, ia pun langsung mendatangi tempat kerjanya. Namun saat di sana tidak ada satupun orang sehingga membuat Sartana kebingungan harus mencari Cortez kemana lagi. Malam harinya Sartana membuka data detail tentang siapakah Cortez sebenarnya. Di sini ia pun dibuat terkejut saat mengetahui jika Cortez adalah mantan agen federal Meksiko. Adegan berpindah ke tangan kanan si menteri yang telah mengetahui jika Cortez sedang bersembunyi di rumah Letty. Dengan cepat si tangan kanan langsung meminta para anak buahnya agar menghabisi Cortez. Namun di dalam rumah Letty, rupanya Cortez sudah siap dan malah balik menghabisi semua anak buah si tangan kanan. Alright, go get him. Si tangan kanan yang menyadari jika para anak buahnya telah dihabisi Cortez, ia pun langsung melemparkan bom ke rumah Letty. Untungnya Cortez berhasil keluar sebelum bom itu meledak. Kemudian Cortez mencoba melarikan diri, namun sayang ia harus ditangkap oleh Sartana si agen bea cukai. Sartana yang mempunyai feeling jika Cortez ini adalah orang baik, ia pun membawa dulu Cortez ke rumahnya sebelum diserahkan kepada atasannya. Sounds like they still got you taking out the trash. His translator, assistant. Setibanya di rumah, Cortez mengatakan jika dirinya sama sekali tidak menembak Alekos si calon senator dan ia hanya dijebak oleh si menteri. Cortez yakin jika si menteri dan Alekos telah bersekongkol dan mereka bukanlah orang baik. Cortez juga berjanji akan mencarikan semua bukti dari kejahatan si menteri dan Alekos asalkan Sartana mau melepaskan Cortez. Pada akhirnya Sartana mempercayai Cortez dan ia pun melepaskannya. Adegan berpindah kepada si menteri dan tangan kanannya yang saat ini sedang dihubungi oleh si bos mafia melalui panggilan video. Di sini si bos mafia sangat marah kepada si tangan kanan karena belum juga bisa menghabisi Cortez. Lalu dengan kejam si menteri malah menghabisi tangan kanannya sendiri.
Kemudian si menteri berjanji kepada si bos mafia jika hari ini juga ia akan menyewa pembunuh bayaran terbaik untuk menghabisi Cortez. Di sisi lain memperlihatkan Letty yang sedang membawa beberapa anak buahnya ke gedung persenjataan milik Letty. Di sini Letty mengatakan jika mereka harus melawan pemerintah Texas yang selalu bersikap semena-mena terhadap para imigran Meksiko. Hands up! Against... Di waktu yang sama, tiba-tiba Sartana si agen bea cukai datang dan langsung menangkap Letty. Rupanya Sartana masih menganggap jika Letty adalah gembong penyelundupan imigran gelap. Pada akhirnya, Letty menjelaskan kalau dirinya adalah agen rahasia dari Meksiko yang ditugaskan untuk melindungi para imigran. Sudah banyak sekali imigran yang menjadi korban karena kekejaman dari pemerintah Texas dan salah satunya adalah aksi penembakan yang dilakukan oleh Alekos si calon senator. Kemudian Letty mengajak Sartana untuk bekerja sama yaitu dengan cara mencari bukti semua kekejaman pemerintah Texas lalu disebarkan ke publik. Mendengar hal tersebut, akhirnya Sartana percaya dan mau bergabung dengan Letty. Tell Machete I'm looking for him. Adegan berpindah kepada Cortez yang saat ini mendatangi gereja untuk menemui seorang pastor. Rupanya pastor itu adalah kakak kandung Cortez dan mereka pun langsung berbincang. Di tengah perbincangan, tak sengaja berita di TV menayangkan si menteri yang sedang diwawancarai. Sontak Cortez langsung memberitahu si pastor jika dirinya telah dijebak oleh menteri tersebut. Si pastor menjawab jika ia kenal dengan menteri itu karena sering kesini untuk melakukan pengakuan dosa. Bahkan si pastor juga mempunyai catatan beserta video pengakuan dosa si menteri ketika dirinya beribadah di gereja ini. Kemudian Cortez menanyakan alamat rumah si menteri karena sekarang ia bertujuan untuk mencari bukti tentang semua kejahatan si menteri. Si pastor yang merupakan kakak kandung Cortez tentu langsung memberikan alamat rumahnya. Intruders they mean to have. Right there. Okay, bro. Beberapa menit kemudian terlihat Cortez yang sudah sampai di rumah si menteri. Di sini Cortez menyamar menjadi tukang kebun agar bisa masuk ke dalam rumah si menteri. Namun dua penjaga rumah melarang Cortez masuk sehingga ia pun harus menghajarnya. Setelah itu Cortez langsung masuk ke halaman belakang, namun di sini ia bertemu dengan dua adik si menteri yang sedang asik berenang sambil direkam oleh kamera. Dua adik si menteri yang mengira jika Cortez merupakan anak buah si menteri, mereka pun malah mengajak Cortez untuk berenang bersama dan melakukan hal yang enak-enak. Tentu saja Cortez mau sehingga 1 lawan 2 pun terjadi. Setelah enak, Cortez pun menyadari jika aksinya barusan telah direkam sehingga Cortez langsung mengambil kamera tersebut lalu ia pindahkan ke ruangan kerja si menteri. Kemudian Cortez masuk ke dalam rumah dan mengambil semua data-data rahasia milik si menteri. Untungnya si menteri sendiri sedang tidak berada di sana karena ia selalu sibuk di luar. Setelah itu, Cortez juga menculik kedua adik wanita si menteri lalu ia bawa ke gereja kakaknya. Sesampainya di sana, si pastor sempat kaget kenapa Cortez sampai menculik kedua adik si menteri. Namun Cortez meminta agar si pastor tenang saja karena semua ini ia lakukan hanya untuk mengancam si menteri. Di balik itu memperlihatkan si menteri yang baru saja sampai di rumahnya. Di sini ia pun merasa heran kenapa di rumahnya begitu sangat sepi. Ketika masuk ke ruangan kerjanya, si menteri menemukan kamera adiknya dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah rekaman dua adik wanitanya yang sedang beranu-anu dengan Cortez tadi. Melihat hal tersebut, si menteri begitu marah dan ia pun menyadari kalau adiknya pasti telah diculik oleh Cortez. Dengan cepat, ia langsung menghubungi pembunuh bayaran terbaiknya untuk menghabisi Cortez hari ini juga. Kebetulan sekali si pembunuh bayaran itu sudah mempunyai informasi jika sekarang Cortez tinggal dengan si pastor di sebuah gereja. Di sisi lain memperlihatkan Cortez yang sedang mendatangi Sartana di rumahnya. Cortez langsung memberikan semua data-data rahasia milik si menteri yang tadi ia ambil di rumah. Ketika data-data itu dibuka, Cortez dan Sartana dibuat terkejut saat mengetahui jika si menteri dan Alekos calon senator adalah anak buah si bos mafia. Si bos mafia ternyata sudah lama bekerja sama dengan mereka dan ia juga sangat menginginkan Alekos terpilih menjadi senator.
Semua itu tentu saja agar si bos mafia bisa dengan leluasa mengatur perbatasan Amerika-Meksiko untuk bisnis barang haramnya. Rogelio Torres. Keesokan harinya memperlihatkan Letty yang sedang mendatangi ketua polisi Texas. Kita tahu jika ketua polisi ini adalah antek-anteknya Alekos si calon senator. Si ketua polisi yang mengetahui jika Letty telah bekerja sama dengan Cortez, ia pun langsung menembaknya. Di sisi lain memperlihatkan pembunuh bayaran suruhan si menteri dan para anak buahnya kini telah sampai di gereja si pastor. Si pastor yang menyadari kehadiran mereka, ia pun langsung mengambil persenjataan hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Akan tetapi si pastor yang bukan ahlinya dalam baku tembak, ia pun dapat dikalahkan lalu diikat di tiang salib. Kemudian datanglah si menteri dan meminta si pastor agar mengatakan di mana Cortez sekarang. Si pastor yang tidak mau buka mulut, akhirnya ia pun dihabisi oleh si menteri dengan sangat kejam. Tak berselang lama datanglah Cortez dan Sartana. Cortez dibuat sangat terkejut saat melihat kakaknya yang sudah koit dengan sangat mengenaskan. Kemudian Sartana langsung mengecek rekaman CCTV dan mengambil rekaman tersebut untuk dijadikan barang bukti. Cortez yang mengetahui jika ini semua adalah ulah si menteri, ia pun langsung mendatangi rumahnya. Setibanya di sana, Cortez langsung menghabisi beberapa penjaga. Namun sayangnya si menteri tidak ada di rumah karena sekarang ia sedang bersama Alekos untuk menghadiri wawancara. Di balik itu terlihat Sartana yang memberikan semua bukti kejahatan si menteri dan Alekos kepada seorang temannya yang merupakan reporter. Alhasil semua bukti kejahatan tersebut langsung menyebar dan diketahui oleh publik. Indicate that the gunman may have been of Mexican descent. Senator John McLaughlin was shot. Beberapa menit kemudian tibalah sesi wawancara Alekos dan si menteri. Ketika wawancaranya dimulai, si reporter teman Sartana dengan sengaja menanyakan tentang kejahatan mereka berdua dan juga memutar video bukti rekamannya. Menyadari jika semua kebusukannya telah terbongkar, si menteri langsung membawa Alekos pergi menggunakan mobil. Di tengah perjalanan terlihat Alekos yang begitu sangat marah dan ia pun menyalahkan si menteri yang tidak bisa menghabisi Cortez. Lalu Alekos yang sudah sangat kesal, ia pun menembak si menteri lalu pergi menggunakan taksi untuk menuju ke markas si bos mafia. Tak berselang lama datanglah Cortez dengan membawa goloknya dan berniat menghabisi si menteri. Namun ketika melihat kondisi si menteri yang sudah sekarat, Cortez hanya membiarkannya saja karena ia tahu jika si menteri tidak mungkin bisa bertahan. Adegan berpindah kepada dua adik si menteri yang baru sadar dari pingsannya. Tak lama mereka mendapat kabar tentang kematian si menteri yang telah tewas akibat ditembak oleh Alekos. Salah satu adik si menteri yang merasa tidak terima, ia pun berniat untuk membalas dendam kepada Alekos. Di sisi lain memperlihatkan Sartana si agen bea cukai yang tiba-tiba diculik oleh si bos mafia. Tentu saja kabar itu langsung sampai ke telinga Cortez dan dengan sigap ia segera mengerahkan para imigran untuk menyerang si bos mafia. Terlihat semua imigran yang begitu bersemangat hingga mereka pun langsung pergi ke markas si bos mafia. Sesampainya di sana, Cortez langsung menyerang markas si bos mafia hingga terjadilah peperangan. Di tengah peperangan datanglah seorang wanita yang ternyata itu adalah Letty. Ternyata selama ini Letty masih hidup karena tembakan si ketua polisi Texas dulu hanya mengenai matanya saja. Dengan cepat, Letty langsung membrutal membantu Cortez dan para imigran.
Tak berselang lama terlihat Alekos yang sedang menembaki para anak buah Cortez. Namun tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil. Ternyata yang menabrak Alekos adalah adik si menteri yang memang berniat membalas dendam. Kemudian adik si menteri menembak Alekos persis seperti yang dulu Alekos lakukan kepada si menteri kakaknya. People. Di sisi lain memperlihatkan ketua polisi Texas yang hendak kabur karena kini sebagian besar anak buah si bos mafia telah berhasil diratakan oleh Cortez. Namun tentunya Letty tidak akan membiarkan si ketua polisi kabur apalagi dulu ia pernah menembaknya. Hingga dengan cepat Letty langsung menghabisi si ketua polisi korup tersebut. Di waktu yang sama datanglah si bos mafia sambil membawa Sartana ke hadapan Cortez. Namun sebelum menyerahkan Sartana, si bos mafia mengajak dulu Cortez berduel secara jantan hingga terjadilah perduelan. I'm the bad guy. Di tengah perduelan, si bos mafia sempat memojokkan Cortez. Namun tentunya Cortez dapat membalikan keadaan lalu menusuk perut si bos mafia. Sebelum koit, si bos mafia mengakui jika Cortez memanglah orang yang sangat hebat dan ia bangga jika harus tewas di tangan Cortez. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Sartana yang menghampiri Cortez. Rupanya selama ini Sartana menyukai Cortez dan ia ingin hidup selamanya bersama Cortez. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.